hormon yang bekerja pada sistem reproduksi wanita, yaitu ada hormon progesteron. Hormon ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium. Yang kedua ada hormon estrogen. Hormon ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah melahirkan. Yang ketiga ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Yang keempat ada luteinizing hormon atau biasa yang disebut LH. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Yang kelima ada hormon follicle stimulating hormone atau yang biasa disebut FSH. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Yang terakhir ada hormon oksitosin. Hormon ini berfungsi untuk merangsang kontraksi ketika akan melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati ingin menjelaskan pengaruh khusus dan pengaruh umum pada hormon estrogen dan progesteron. Baik, perlu diketahui definisi dasar dari hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen adalah hormon seks utama wanita yang mengatur sistem reproduksi wanita dan karakteristik seks sekunder pada wanita. Disekresikan oleh ovarium dan kelenjar adrenalin, dan sekresi ini diatur oleh hormon follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, hormon progesteron ini bertanggung jawab untuk mempertahankan kehamilan dengan mempersiapkan rahim untuk implantasi dan elastisitasnya. Nah, apa sih implantasi itu? Implantasi adalah proses tertanamnya embrio di dalam dinding endometrium untuk perkembangan selanjutnya. Hormon ini dilepaskan dari korpus luteum dan kelenjar adrenal, disekresikan sebagian besar diatur oleh hormon luteinizing atau LH. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan pengaruh khusus dan pengaruh umum pada hormon estrogen dan progesteron. Dalam hal pengaruh umum, hormon estrogen memiliki pengaruh sebagai berikut. Di antaranya dapat meningkatkan pertumbuhan, menjaga suhu tubuh, menjaga produksi kolesterol di dalam hati, sehingga mengurangi resiko plak di arteri dan membantu mempertahankan kepadatan tulang. Sedangkan hormon progesteron meningkatkan sekresi, mengendurkan atau relaksasi otot-otot polos. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh khusus atau pengaruh utama pada hormon estrogen dan progesteron. Pada hormon estrogen memiliki peran penting dalam perkembangan seksual, terutama pada sistem reproduksi pada vagina dan rahim, di mana estrogen ini memelihara ketebalan dinding vagina dan mendorong produksi pelumas di vagina. Sedangkan pada rahim, hormon estrogen ini membantu memelihara membran pelapis rahim dan mengatur sekresi lendir di organ ini. Estrogen juga membantu perkembangan seks sekunder, meliputi perkembangan payudara, tumbuhnya rambut di sekitar area kelamin, tumbuhnya rambut di ketiak,
maupun memproduksi ASI dan memberhentikannya produksi ASI setelah masa menyusui. Sedangkan pada hormon progesteron memiliki pengaruh utama sebagai berikut, yaitu menyebabkan penebalan pada endometrium sehingga ovum yang telah dibuahi dapat berimplantasi dan berelaksasi. Yang kedua, mengistirahatkan otot-otot polos, meningkatkan suhu basal ibu. Perlu diketahui, hormon estrogen dan progesteron juga terdapat di pria, namun dalam kadar yang sedikit. Nah, jika baik pria maupun wanita memiliki kadar hormon estrogen dan progesteron dalam keadaan yang tidak seimbang, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan. Siklus menstruasi yaitu ada 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase ini ditandai dengan luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Dapat diakibatkan juga oleh berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu fase proliferasi. Fase ini ditandai dengan menurunnya hormon progesteron sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresi FSH dan merangsang folikel di dalam. Baik, saya akan melanjutkan dan membahas tahap menstruasi pada tahap ketiga, yaitu tahap ovulasi. Tahap ini terjadi pada hari ke-14, di mana peningkatan hormon estrogen akan menghambat pengeluaran FSH. Hipofise akan merangsang LH. Peningkatan kadar LH akan merangsang pengeluaran oosit sekunder dari folikel. Peristiwa ini dinamakan ovulasi. Nah, folikel ini akan berubah mengerut menjadi korpus luteum, di mana korpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang juga berfungsi mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Nah, tahap terakhir yaitu tahap pasca ovulasi. Tahap ini ditandai dengan korpus luteum mengkerut berubah menjadi korpus albikan yang menghambat produksi hormon estrogen dan progesteron, di mana hipofisis akan mengaktifkan hormon LH dan hormon FSH. Dengan terhambatnya atau penurunan hormon progesteron, maka dinding rahim akan meluruh atau robek, sehingga terjadilah menstruasi atau pendarahan.